Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Yahya Iskandar, dalam serial video-video yang akan membahas kontroversi-kontroversi di seputar kematian hingga kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan khusus untuk video kali ini, saya akan mengangkat tema salib bukanlah penderitaan terhebat Yesus Kristus. Salib bukanlah penderitaan terhebat Yesus Kristus. Tema ini memang kontroversial, sebab siapapun pasti akan berpendapat bahwa penderitaan terhebat yang dialami Yesus Kristus adalah ketika dia disalibkan. Namun tafsir saya terhadap teks-teks firman Tuhan yang akan saya kutip di sepanjang pembahasan ini justru akan membuktikan betapa tema ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin saudara bertanya, memangnya ada penderitaan Yesus yang lainnya yang lebih menyakitkan daripada penderitaannya di kayu salib? Saudara-saudaraku, seperti pernah saya katakan pada awal saya membuat serial video-video ini, saya akan berusaha mengangkat tema-tema yang mudah-mudahan bisa memancing rasa penasaran orang untuk menontonnya. Nah, ini salah satunya. Namun tentu saja tema ini saya angkat tidak sekedar supaya kontroversial, tetapi karena saya memang menemukan tafsir tentang penderitaan Yesus yang terhebat selain saat dia disalibkan. Ada satu momen yang merupakan misteri, namun sangat beralasan untuk dinyatakan sebagai momen penderitaan yang paling hebat dan paling menyakitkan yang dialami Tuhan Yesus selain saat dia disalibkan. Tafsir ini saya kemukakan bukan untuk menafikan pendapat-pendapat sebelumnya, namun semata-mata hanya berupa ekspresi kebebasan dalam menganalisa dan menafsir kitab suci sehingga dimunculkan warna-warni yang indah dari pancaran kemuliaan firman Tuhan Yesus Kristus. Karenanya dengan rendah hati dan didasari tujuan untuk lebih mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus, saya membuat dan menyebarkan serial video ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa membuktikan kebenaran tema ini, marilah kita menggali kembali secara runut catatan-catatan kitab suci mengenai kisah penderitaan yang dialami Tuhan Yesus Kristus. Tentu saja di sini kita abaikan penderitaan-penderitaan pada awal pelayanannya hingga menjelang ia mengadakan perjamuan terakhir. Mengapa? Karena kita semua tentu sepakat bahwa kita sedang mencari penderitaan yang paling puncak yang dialami Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kisah-kisah awal pelayanan Yesus dapat kita abaikan. Sebab sekalipun di sana ada penderitaan, mungkin belum setara jika dibandingkan dengan penderitaan yang tercatat sejak perjamuan terakhir hingga saat dia disalibkan. Karenanya, mari saudara-saudaraku kita gambarkan kembali dengan penuh empati momen-momen penderitaan Yesus yang tercatat dalam kisah hidup dan pelayanan-pelayanannya, mulai dari saat perjamuan Tuhan sampai dengan saat dia disalibkan dan berkata tetelestai, sudah selesai. Begini kira-kira runutannya. Nomor 1, saat perjamuan terakhir. Lihat gambar ini saudaraku, ini adalah lukisan Tuhan Yesus berjamu dengan para muridnya pada malam terakhir sebelum penyalibannya. Penderitaan apakah gerangan yang Yesus alami di sini? Menurut saya ada rasa sakit yang tersekat di dadanya ketika dia menceritakan adanya salah seorang muridnya yang akan mengkhianati dirinya. Yohanes 13 ayat 21. Yohanes 13 ayat 21, sesudah mengatakan semua itu, Yesus merasa pilu dalam rohnya, lalu bersaksi katanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang dari antara kamu akan mengkhianati aku. Itu menyakitkan saudara-saudara. Ditambah lagi ketika dia menyatakan bahwa Petrus, murid yang sangat menonjol itu, juga akan menyangkal dia bahkan sampai 3 kali. Matius 26 ayat 34. Matius 26 ayat 34, Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam jantan berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Saudara, kedua hal ini baik mengetahui pengkhianatan Yudas Iskariot maupun mengetahui penyangkalan Petrus pastilah sangat menyakiti hati Yesus. Namun hal ini belum seberapa. Mari kita masuk pada nomor yang kedua, peristiwa doa di Taman Getsemani. Peristiwa doa di Taman Getsemani. Dalam doa di Taman Getsemani ada momen ketika Yesus berdoa sungguh-sungguh dan merasakan penderitaan yang mendalam sehingga peluhnya menjadi seperti butiran-butiran darah yang jatuh ke tanah. Lukas 22 ayat 44. Lukas 22 ayat 44, dalam deritanya yang sangat hebat, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti butiran-butiran darah yang menetes ke tanah. Lihat gambar ini saudara-saudara. Ini adalah lukisan Yesus di Taman Getsemani sedang berdoa sungguh-sungguh sehingga peluhnya menjadi seperti darah.
Saudara, peristiwa itu semakin terasa menyakitkan lagi bagi Tuhan ketika ia melihat bahwa ketiga muridnya yang dia andalkan untuk menemaninya ternyata tertidur pulas dan tidak mampu berbela rasa atau berempati dengannya. Lihat gambar ini, saudaraku, ini adalah lukisan bagaimana ketiga murid utama Yesus, yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus, justru tertidur pulas sementara sang guru menghadapi pergumulan yang sangat hebat sendirian. Betapa menyedihkannya Yesus. Di sini dia harus bergumul habis-habisan dan bahkan sendirian. Sekarang kita menuju pada nomor yang ketiga. Peristiwa penangkapan Tuhan Yesus. Peristiwa penangkapan Tuhan Yesus. Momen yang menyakitkan bagi Yesus di sini adalah ketika Yudas Iskariot, muridnya yang menjual dia itu, menyerahkan dia ke tangan orang-orang yang hendak menangkapnya dengan ciuman pengkhianatan. Lihat gambar ini, saudara-saudara. Ini adalah lukisan Yudas Iskariot mencium Yesus gurunya yang dijual dan dikhianatinya. Ciuman itu betul-betul menyesakkan dadanya. Namun ternyata masih ada lagi hal yang membuatnya lebih merasa sakit. Yakni ketika semua murid-muridnya melarikan diri meninggalkan dia sendirian saat dia ditangkap seperti orang yang tidak berdaya, sekalipun sesungguhnya dia sedang menggenapi firman Tuhan sebagaimana yang kita baca dalam Matius 26 ayat 56. Matius 26 ayat 56, namun semua ini terjadi supaya kitab-kitab para nabi dapat digenapi. Lalu semua murid-murid melarikan diri meninggalkan dia. Betapa merananya Yesus. Bukan hanya menerima cium khianat dari Yudas Iskariot, bahkan semua muridnya melarikan diri ketika dia seperti tanpa daya membiarkan dirinya ditangkap, diikat oleh para pengawal imam besar. Saudaraku, mari kita masuk pada nomor berikutnya. Nomor 4, peristiwa Yesus dibawa ke rumah imam besar dan dihadapkan ke pengadilan agama atau Sanhedrin. Berbagai siksa yang menyakitkan terjadi dalam momen ini. Antara lain, dia ditampar, diludahi, dan ditinju. Itu semua diterimanya dengan sabar. Momen lainnya adalah ketika mata Yesus beradu pandang dengan Petrus yang telah menyangkali dia hingga 3 kali. Coba kita baca dalam Lukas 22 ayat 61. Lukas 22 ayat 61. Lalu Tuhan menoleh dan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus akan perkataan Tuhan sebagaimana yang telah dikatakannya kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Lihat juga gambar ini, saudara-saudaraku, ini adalah lukisan betapa sedihnya hati Petrus setelah berpandangan mata dengan Yesus dan ternyata benar. Sebelum ayam berkokok, ia telah menyangkali Yesus 3 kali. Saudara, derita berupa siksa pukulan-pukulan memang menyakitkan. Namun melihat Petrus, muridnya yang begitu berani menyandang pedang dan menebas daun telinga hamba imam besar di Taman Getsemani, kini benar-benar menyangkali dia hanya karena ditanya oleh seorang hamba perempuan. Tentu membuat Yesus semakin sedih, sebab muridnya yang paling tangguh dan kukuh itu kini menjadi luluh seperti lilin cair karena terbakar. Namun semua derita di rumah imam besar itu pastilah belum merupakan puncak dari segala penderitaannya. Dan sekarang mari kita beralih ke nomor yang kelima, yaitu peristiwa pengadilan Yesus di hadapan Pilatus. Memang apa yang terjadi dan seberapa hebat penderitaan yang dialami Yesus dalam peristiwa pengadilan Yesus di hadapan Pilatus ini belum sempat kita bahas dalam video yang lalu. Karena itu, pada video ini dengan penuh empati, mari kita mulai dengan mendalami momen-momen penderitaan Yesus pada peristiwa di urutan nomor 5 ini, peristiwa pengadilan Yesus di hadapan Pilatus. Saudara-saudara, di sini momen yang menyakitkan jiwanya adalah ketika orang-orang Yahudi yang telah banyak melihat mujizat dan pertolongan Tuhan itu lebih memilih Barabas untuk dilepaskan daripada dirinya. Kita bisa membaca itu dalam Lukas 23 ayat 18. Lukas 23 ayat 18, namun ternyata mereka berteriak-teriak, "Lenyapkanlah orang ini, lepaskanlah Barabas bagi kami." Lihat juga gambar ini, saudara-saudaraku. Inilah gambar orang-orang Yahudi yang lebih memilih Barabas untuk dilepaskan oleh Pilatus ketimbang Yesus. Dapatkah saudara rasakan betapa pilunya hati Yesus? Tidak ada seorang pun yang pernah ditolongnya berani bersuara untuk lebih membela dia yang seharusnya dibebaskan ketimbang Barabas, sang penjahat itu. Betapa ironis dan menyakitkan. Namun itulah yang terjadi.
Dalam histeria masa seperti itu, tentu tidak ada seorang pun yang berani bersikap beda dengan mayoritas. Ya, itulah yang dialami Yesus, benar-benar penuh nestapa. Baiklah sekarang, saudaraku, kita melangkah lagi pada peristiwa selanjutnya yang dianggap oleh semua orang sebagai puncak dari penderitaan Yesus, yaitu urutan nomor 6, peristiwa penyiksaan dan penyaliban Yesus. Saudara, dari keempat Injil diceritakan berbagai siksa dan derita yang dialami Yesus pada peristiwa ini. Antara lain, punggungnya dicambuk bermata kail sehingga kulit dan dagingnya mengelupas dan terserak di lantai penyiksaan itu. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambar Tuhan Yesus yang telah dilucuti pakaiannya, siap untuk dicambuk dengan mata cambuk yang dapat merobek kulit dan dagingnya hingga terkelupas. Lihat pula gambar ini, saudaraku. Ini adalah gambar Tuhan Yesus setelah dicambuki sampai lunglai, tergeletak di lantai penyiksaan itu dengan darah dan serpihan-serpihan dagingnya yang juga berserakan di situ. Saudara-saudaraku, setelah itu selanjutnya Yesus diolok-olok dan dipermainkan oleh tentara-tentara Romawi, bagaikan seorang raja taklukan yang tak berdaya, dengan dimahkotai duri, diberi jubah ungu dan tongkat kerajaan dari buluh. Dia berulang kali dipukuli kepalanya dan akhirnya disuruh memikul salib, lalu diarak menuju Golgota. Lihat gambar ini, saudara-saudaraku. Ini adalah gambar Tuhan Yesus terjatuh karena tidak kuat lagi memikul salib, seraya diolok-olok oleh orang banyak. Saudara, dalam peristiwa ini ada seorang bernama Simon orang Kirene menggantikan dia memikul salib yang tidak mampu lagi dipikulnya. Lihat gambar ini, saudara-saudaraku. Ini adalah gambar Simon orang Kirene yang dipaksa tentara Romawi untuk memikul salib Yesus yang sudah tidak kuat lagi dipikul oleh Yesus. Lalu saudara-saudara, setibanya di hamparan Bukit Golgota, tubuhnya dengan paksa direntangkan di atas kayu salib, kemudian kedua tangan dan kakinya dipakukan ke kayu salib itu. Lihat gambar ini adalah gambar Tuhan Yesus dipaku tangannya ke kayu salib itu. Selanjutnya, kayu salib yang menyandang tubuh Yesus itu diberdirikan dan dipancangkan ke dalam liangnya dengan kasar. Maka tergantunglah tubuh Yesus di situ, di antara langit dan bumi, dengan kesakitan, kehausan, dan sangat menderita. Hingga akhirnya dia berkata, sudah selesai. Lalu dia pun menyerahkan rohnya kepada Bapa. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30, ketika Yesus mengecap anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya, kemudian menyerahkan rohnya. Lihat gambar ini, saudara-saudaraku. Ini adalah gambar Yesus wafat di kayu salib setelah dia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari serangkaian siksa yang Yesus derita itu, agaknya kita sepakat bahwa siksa ketika tangan dan kakinya dipakukan pada kayu salib, lalu ketika kayu salib itu diberdirikan dan dipancangkan ke dalam liangnya, serta ketika dia kehausan dan amat menderita sebelum meregang nyawa, itulah penderitaan terhebat yang paling menyakitkan yang dialami Yesus. Namun saya mau katakan bahwa sesungguhnya masih ada satu lagi penderitaan yang jauh lebih hebat dan lebih menyakitkan daripada itu. Penderitaan ini memang tidak tersurat secara eksplisit dalam kitab suci. Namun secara implisit hal itu benar-benar tersirat dalam kitab suci. Penderitaan apakah itu, saudara-saudara? Saudara yang terkasih, untuk dapat memahami penderitaan terhebat Tuhan Yesus tersebut, terlebih dahulu saya harus mengungkap sebuah prinsip pemulihan dan pendamaian yang Tuhan rencanakan untuk pulihnya hubungan antara manusia dengan dirinya. Dari prinsip ini kemudian, barulah kita dapat menguak misteri penderitaan Yesus selaku anak pendamaian sebagai penderitaan yang terhebat dan paling menyakitkan bagi Yesus. Nah, saudara-saudaraku, untuk itu saya terlebih dahulu akan mengutip dua ayat yang paling akhir dari Perjanjian Lama, yaitu yang tertulis dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Lihat, aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan itu.
Maka ia akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, agar jangan aku datang dan memukul bumi sampai musnah. Saudara-saudaraku, meskipun dalam ayat di atas disebutkan nama Nabi Elia, sesungguhnya yang dimaksudkan di sini bukanlah Nabi Elia yang kisah hidupnya sudah tersurat dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Melainkan ada seorang nabi yang lain yang memiliki karunia pelayanan dan kuasa seperti Nabi Elia, yang sesungguhnya menunjuk kepada kedatangan dan pelayanan Yohanes Pembaptis yang akan membuka jalan bagi datangnya Mesias, yakni Tuhan Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Itu sebabnya dalam Perjanjian Baru, nubuatan dari kedua ayat terakhir Perjanjian Lama tersebut dapat disejajarkan dengan nubuatan terhadap kelahiran dan pelayanan Yohanes Pembaptis dalam Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17, ia akan berjalan mendahului dia dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kembali kepada anak-anaknya dan orang-orang yang tidak taat berbalik kembali kepada jalan pikiran orang-orang benar, serta untuk menyiapkan suatu umat yang telah dipersiapkan bagi Yahweh. Saudara-saudaraku, dari kesejajaran tersebut, kita dapat simpulkan bahwa baik pada akhir Perjanjian Lama maupun pada awal Perjanjian Baru, kita mendapati pokok pembicaraan yang sama, yakni tentang datangnya dan pelayanannya Yohanes Pembaptis, yang mempunyai kuasa dan karunia seperti Nabi Elia, dan tentang prinsip pemulihan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Apa sebenarnya maksud prinsip pemulihan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya ini? Dalam Maleakhi 4 ayat 6, bagian akhirnya sangat jelas tertulis alasan atau tujuan mengapa Tuhan menginginkan terjadinya pemulihan hati bapa dan hati anak, yaitu kita bisa lihat di sana, agar jangan aku datang dan memukul bumi sampai musnah. Agar jangan aku datang dan memukul bumi sampai musnah. Begitu pula dalam Lukas 1 ayat 17 juga tertulis untuk menyiapkan suatu umat yang telah dipersiapkan bagi Yahweh. Nah, saudara-saudaraku, tujuan Tuhan memberlakukan prinsip pemulihan hati bapa dan hati anak adalah agar Tuhan tidak memusnahkan manusia di bumi ini. Sebaliknya, Tuhan dapat menyiapkan suatu umat yang benar-benar siap baginya. Dengan kata lain, cara yang dipilih Tuhan untuk mencapai tujuan agar manusia tidak musnah, tetapi justru menjadi umat yang siap baginya adalah melalui penerapan prinsip pemulihan hati bapa dan hati anak. Nah, saudara-saudaraku, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pemulihan atau pendamaian hati bapa dan hati anak ini? Menurut logika sederhana, arti pemulihan ini adalah hati bapa kembali dimiliki oleh anaknya dan hati anak kembali dimiliki oleh bapaknya. Itulah yang dimaksud dengan pemberesan atau pemulihan hubungan antara bapa dengan anak yang semula mungkin sudah rusak akibat perilaku dan sikap seorang ayah terhadap anaknya atau akibat perilaku dan sikap seorang anak terhadap ayahnya dalam sebuah keluarga. Lihat gambar ini, saudaraku, ini adalah gambar hati bapa yang harus kembali kepada anak dan hati anak yang harus kembali kepada bapa. Dalam ilustrasi ini kelihatan hati bapa digambarkan lebih besar dan merah tua dibandingkan hati anak yang digambarkan lebih kecil dan merah muda. Lihat pula gambar ini, saudaraku, ini adalah gambar dua buah hati, yaitu hati bapa yang lebih besar dan merah tua, serta hati anak yang lebih kecil dan merah muda, yang terikat erat jadi satu dan tak terpisahkan lagi. Lihat juga gambar terakhir ini. Ini adalah gambar anak yang memiliki hatinya sendiri dan hati bapaknya. Juga gambar bapa yang memiliki hatinya sendiri dan hati anaknya yang terikat jadi satu dan tak terpisahkan lagi. Saudaraku, gereja secara umum mempercayai bahwa tema utama keseluruhan kitab suci Kristen adalah keselamatan melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib yang memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Hal ini sebenarnya sama dengan tujuan dari prinsip pemulihan hati bapa dan hati anak, yakni menghindarkan manusia dari kebinasaan dan mempersiapkan suatu umat yang benar-benar siap untuk turut memerintah bersama Tuhan 1000 tahun lamanya di bumi ini, serta selamanya berdiam di surga bersama Tuhan. Lihat gambar ini, saudaraku, ini adalah gambaran pulihnya dan indahnya kehidupan surgawi
sebagai hasil karya pendamaian Yesus Kristus yang mengembalikan hati Bapa Yahweh kepada kita, anak manusia yang ada di dalam Kristus, dan hati kita yang ada di dalam Kristus kembali kepada Bapa Yahweh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena keselamatan itu semata anugerah Tuhan, bukan hasil karya kita manusia, maka perwujudan prinsip pemulihan hati Bapa dan hati anak ini tidaklah mungkin dapat dimulai oleh kita manusia yang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, seperti tertulis dalam Roma 2 ayat 12 dan 23. Roma 3, ayat 12 dan 23. Semua orang telah menyimpang, mereka bersama-sama telah menjadi tak berguna, tidak ada yang melakukan kebaikan, seorang pun tidak, sebab semua orang telah berdosa dan kurang kemuliaan Tuhan. Karena itu, Yesus Kristus selaku anak, bersama dengan Bapa Yahweh selaku Bapa lah yang harus memperagakannya lebih dulu bagi kita. Itu artinya Tuhan sendirilah yang harus bertindak mewujudkan pendamaian itu. Bukan dengan bersandiwara, melainkan secara nyata dia harus benar-benar memperagakannya. Nah, saudara-saudaraku, ketika tindakan Tuhan itu kita ikuti dan selami dengan penuh penghayatan dan empati, maka kita pasti akan turut merasakan sesuatu yang menyesakkan dada kita. Betapa tidak, Tuhan dengan segenap ketulusannya rela mengalami derita yang sangat hebat hingga di luar nalar kita. Semua itu semata-mata bertujuan hanya supaya terjadi pendamaian antara surga dengan kita manusia. Lihat gambar ini, saudaraku, ini adalah gambar kembalinya kepelukan Tuhan setiap anak yang terhilang akibat rusaknya gambar hati Bapa yang benar. Untuk lebih menyelami rasa sakit yang tak terkirakan itu, agaknya kita perlu lebih dulu mengelaborasi sebuah contoh dalam kisah nyata yang ada dalam kitab suci, agar dapat kita jadikan indikator tentang adanya rasa sakit yang luar biasa itu. Dengan begitu, ketika penghayatan dan empati kita terhadap indikator itu berhasil menyentuh titik kulminasinya, maka dapat dikatakan bahwa kita telah memperoleh bukti tentang adanya penderitaan Yesus yang terhebat, yang lebih menyakitkan daripada penderitaannya di kayu salib. Saudaraku yang terkasih, gambar hati Bapa Surgawi itu justru banyak terdistorsi akibat dari rusaknya gambar ayah bagi anak-anaknya di dalam keluarga. Padahal ketika Tuhan menciptakan keluarga yang dimulai dengan keluarga Adam dan Hawa, sebenarnya Dia ingin agar anak-anak Adam dapat memperoleh gambaran hati Bapa Yahweh yang sempurna dan baik itu melalui gambaran Adam selaku ayah mereka. Lihat gambar ini adalah gambar lukisan keluarga Adam dan Hawa setelah terbuang dari Taman Eden. Namun bagaimanapun juga, karena Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, maka gambar Bapa yang baik dan sempurna itu pun sulit ditemukan lagi dalam keluarga-keluarga keturunan Adam. Para bapa atau ayah, bahkan terkadang bersama dengan para ibu di dunia ini, banyak memberi kerusakan kepada anak-anaknya. Dan kerusakan terbesar yang dialami seorang anak adalah akibat merasa tertolak oleh ayahnya, yang semestinya menerima dirinya apa adanya. Lihat gambar ini, saudara-saudaraku, ini adalah gambaran seorang ayah yang sedang merusak gambar Bapa yang baik dan sempurna dengan perlakuannya yang garang dan bengis terhadap anak-anaknya. Parahnya lagi, kerusakan itu semakin sulit diperbaiki. Karena apa? Karena kuasa dosa itu begitu kuat memengaruhi hati anak untuk gampang merasa tertolak, sakit hati, kepahitan, dan memendam akar pahit atau memendam dendam kepada ayahnya. Sulit menemukan hati anak yang luas, yang mampu mengasihi ayahnya dengan kasih sejati, dalam arti mampu memaafkan, mengampuni, dan menerima kembali ayahnya apa adanya. Nah, untuk itu, contoh yang paling pas menurut saya adalah hubungan antara Absalom dengan Daud, ayahnya. Lihat gambar ini, saudaraku, ini adalah lukisan Absalom, putra Daud, pemuda tampan dengan rambut panjangnya. Dari 2 Samuel 14 ayat 24, kita membaca pernyataan Raja Daud sebagai berikut. 2 Samuel 14 ayat 24, Raja Daud berkata, "Ajak ia langsung pulang ke purinya, jangan izinkan ia menghadap aku." Maka Absalom langsung pulang ke purinya, tidak menghadap raja lebih dulu. Pernyataan tidak langsung dari Raja Daud ini membuat Absalom merasa tertolak hebat. Sebab Raja Daud sekalipun telah memanggil pulang Absalom dan membebaskan Absalom dari status buronannya akibat pembunuh Amnon, saudara tirinya yang telah memerkosa adik kandungnya, namun raja tetap
tidak mau ditemui oleh Absalom, padahal ia anaknya. Bagi Absalom, tidak diizinkannya untuk melihat wajah ayahnya, sama saja dengan menolak keberadaannya di dalam istana. Percuma saja ayahnya memanggilnya pulang dari pelarian, sebab Absalom tetap tidak merasakan adanya pengampunan penuh dari ayahnya. Rasa tertolak ini bukan saja menoreh luka yang menganga dalam hati Absalom, tetapi juga membuat harga dirinya hancur tercabik-cabik oleh ayahnya. Sementara bagi Raja Daud, keputusannya yang dilematis itu sebetulnya sedang membuktikan kepada seluruh kerajaan Israel bahwa dirinya adalah raja yang adil. Sekalipun yang bersalah adalah anak kandungnya, namun hukuman harus tetap tuntas dijalankan olehnya. Lihat gambar ini saudaraku, ini adalah lukisan Raja Daud, Raja Israel Raya yang penuh kasih, namun adil dalam menghukum Absalom anaknya sampai tuntas. Saudara yang dikasihi Tuhan, aneh memang. Begitu hebatnya kekuatan dari rasa tertolak Absalom, sehingga manifestasi negatifnya pun begitu hebat pula. Pantas saja jika banyak orang mengatakan bahwa rasa tertolak adalah sejenis penderitaan yang paling top, yang membuat seseorang mengalami desperate yang luar biasa, yang kemudian diproyeksikan pada hal-hal yang sangat negatif seperti bunuh diri, membunuh orang lain, dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Lihat gambar ini saudara, ini adalah gambaran betapa pilu dan sakit hatinya seorang anak yang tertolak karena perlakuan ayahnya. Trauma ini akan dibawanya seumur hidup dan akan diproyeksikannya pada sikap dan tingkah laku negatifnya di masa datang, kecuali terjadi pemulihan atas dirinya. Sebagai bukti, banyak di antara mantan narapidana yang akhirnya menjadi orang yang semakin jahat. Mengapa? Karena mereka merasa tertolak di masyarakat, sulit mencari pekerjaan, sulit beradaptasi dan bersosialisasi. Itulah yang membuatnya desperate dan mengambil jalan pintas, menjadi lebih jahat dari semula. Lihat gambar ini, saudaraku, ini adalah gambaran betapa penjara tidak bisa mengubah seseorang. Sebab sekalipun hatinya ingin berubah, namun jika di luar sana ia terpicu kembali dengan rasa tertolak, maka cepat atau lambat ia akan mendekam kembali di dalam penjara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya gambaran dan rasa tertolak itu, gambaran dari rasa tertolak itu, justru ada pada hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sungguh pun Tuhan punya alasan keadilan untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari Taman Eden. Tetap saja, kebanyakan keturunan Adam dan Hawa yang tidak memahami firman Tuhan, mereka marah kepada Tuhan. Mereka menuding Tuhan itu tidak ada, atau Tuhan itu mati. Mereka berseloroh kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu Maha Kasih, mengapa ada penderitaan di dunia ini? Dan banyak ekspresi-ekspresi kedurhakaan lainnya yang diungkapkan manusia kepada Tuhan. Inilah justru rasa tertolak manusia yang sangat hebat itu, yang membuat manusia semakin hari semakin jahat. Lihat gambar ini, saudara-saudara. Gadis ini pasti mengalami rasa tertolak yang luar biasa di masa kecilnya. Apakah karena diperkosa oleh ayahnya, atau dilecehkan dan dibuli oleh siapapun, atau ia adalah seorang anak yang dibuang sejak masa bayinya, namun tidak dipelihara dengan penuh kasih oleh orang tua angkatnya. Saudaraku, rasa tertolak sehebat itulah rupanya yang sedang ditanggung oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, bagi kita manusia. Mari kita perhatikan penderitaan Yesus ketika ia ditolak oleh Bapa Surgawi, sampai-sampai dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lihat gambar ini, saudara. Ini adalah lukisan roh Yesus ditolak dari surga, tidak diizinkan untuk menghadap tahta Bapa Surgawi, sehingga dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudaraku, ketika Yesus mengucapkan kata-kata itu, menurut saya yang terjadi adalah Bapa Surgawi benar-benar memalingkan wajahnya dari dia. Bapa enggan melihat Yesus yang masih memikul dosa karena belum menuntaskan hukumannya di neraka. Sama seperti Daud enggan melihat wajah Absalom. Yesus benar-benar merasa tertolak. Sebuah ketertolakan yang sangat menyakitkan. Sebab biasanya, kapanpun dan dimanapun Yesus menderita, Bapa selalu hadir bersamanya. Namun kali ini, roh Yesus seakan-akan merasakan adanya kekuatan dahsyat yang mendorongnya hingga terpental dari surga dan turun ke bumi, ke kuburnya, dan mengambil kembali tubuh jasmaniahnya sambil terus turun sampai ke alam maut, Hades, lalu langsung ke neraka lautan api dengan mengenakan tubuh jasmaniahnya itu. Lihat gambar ini, saudaraku, ini adalah lukisan Tuhan Yesus yang memasuki Hades, alam maut, dengan memakai tubuh jasmaniahnya. Dan dari sini dia langsung masuk ke neraka. Itu adalah
Sesuatu yang luar biasa yang belum pernah dialami sebelumnya dalam kekekalan Yesus. Dan inilah pasti penderitaan terhebat yang dialami Yesus lebih daripada penderitaannya ketika dia tergantung di atas kayu salib. Sebab penderitaan ini adalah penderitaan alam maut hingga ke neraka, bukan sekedar penderitaan dunia dan alam fana. Mungkin ada saudara yang protes terhadap penafsiran saya ini. Mungkin saudara menggunakan dalil, tafsir itu tidak boleh serampangan. Tafsir itu jangan menabrak kebenaran yang secara literal telah tertulis apa adanya. Jelas-jelas tertulis bahwa Yesus mengucapkan Eloi, Eloi, lama sabachthani ketika dia masih hidup di kayu salib, bukan setelah dia wafat. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk menjawab hal ini, saya punya 2 argumen Alkitabiah sebagai berikut. 1, surga adalah tempat yang disediakan Tuhan bagi umat tebusannya yang telah menggunakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Kitab suci mengatakan bahwa yang sulung dari kebangkitan, atau yang pertama yang mengenakan tubuh kebangkitan untuk layak tinggal di surga, adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sedangkan kita adalah saudara-saudarinya yang kesekian, sebagaimana tertulis dalam ayat-ayat berikut ini. 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20, namun sekarang Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari antara mereka yang sudah mati. 1 Korintus 15 ayat 23. 1 Korintus 15 ayat 23, namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Kristus sebagai buah sulung, selanjutnya mereka yang menjadi milik Kristus pada saat kedatangannya. Kolose 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18, dialah kepala tubuh, yakni gereja. Dialah yang awal, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dalam segala hal, dialah yang paling utama. Kemudian dalam Wahyu 1 ayat yang kelima, Wahyu 1 ayat yang kelima, serta dari Yesus Kristus, saksi yang setia, buah sulung kebangkitan dari antara orang mati, dan penguasa atas raja-raja di bumi, bagi dia yang telah mengasihi kita dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya. Dari argumen pertama ini jelas mengapa Yesus harus tertolak dulu di surga. Karena pada saat itu dia datang tidak dengan tubuh kebangkitan, melainkan dengan rohnya. Begini urutan kisahnya. Sesudah Yesus wafat, perhatikan saudara, dalam hal ini pun kita harus tahu bahwa wafatnya Yesus sangat berbeda dengan kematian manusia pada umumnya. Apa bedanya? Yesus tidak direnggut nyawanya oleh kematian atau oleh malaikat maut. Seperti kematian manusia pada umumnya, Yesus sendirilah yang menyerahkan nyawanya atau rohnya kepada Bapa. Kita bisa membaca itu dalam Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Sesudah mengatakan hal itu, dia mengembuskan nafas terakhirnya. Nah, ketika rohnya sedang menyerahkan diri kepada Bapa di surga, maka terjadilah penolakan itu, sehingga dia berteriak, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." 2, argumen yang kedua adalah Yesus datang ke dalam dunia ini, atau dikatakan Tuhan rela menjelma jadi manusia, tujuannya adalah untuk menggantikan, mensubstitusi manusia yang seharusnya dihukum akibat dosa. Ayat-ayat berikut ini membuktikannya. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28, sebagaimana anak manusia datang tidak untuk dilayani tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan ganti banyak orang. Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat 8. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus rela mati ganti kita ketika kita masih berdosa. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Sebab sejak awal aku telah menyerahkan kepadamu apa yang juga telah aku terima, bahwa Kristus sudah mati ganti dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Persoalannya, banyak orang Kristen menganggap bahwa kematian Kristus di kayu salib sudah cukup sebagai substitusi, bahwa Yesus sudah menggantikan tempat kita terhukum. Padahal, salib adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan duniawi, oleh Pilatus. Sementara pengadilan ilahi menentukan upah dosa adalah maut. Maksudnya, hukuman bagi orang berdosa karena konsekuensi dosanya adalah di dalam neraka atau di dalam lautan api. Dalam Matius 23 ayat 33 dan Wahyu 20 ayat 15, Matius 23 ayat 33 dan Wahyu 20 ayat 15, "Hai ular-ular, hai keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat menyeluputkan diri dari hukuman neraka?" Jadi, jika seseorang namanya tidak didapati tertulis di dalam kitab kehidupan, maka ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.
Karena itu, jika Tuhan Yesus bertujuan mensubstitusi, menggantikan tempat kita terhukum menurut vonis pengadilan ilahi, maka Tuhan Yesus harus menanggung hukuman itu dengan tuntas hingga di neraka. Artinya, jika dia mampu menanggung hukuman neraka, baru dapat dikatakan bahwa dia sungguh-sungguh telah menjalani sepenuhnya hukuman yang seharusnya dialami oleh kita manusia akibat dosa. Untuk hal itu, Tuhan Yesus tidak main-main. Dia sungguh-sungguh telah melakukannya. Karena itu Ibrani 7 ayat 25 menyebutkan bahwa dia sanggup menyelamatkan manusia sampai sempurna. Ibrani 7 ayat 25, karena itu dia sanggup menyelamatkan sampai sempurna setiap orang yang datang kepada Tuhan melalui dia. Sebab dia senantiasa hidup untuk menjadi pengantara bagi mereka. Inilah ayat-ayat yang memberi bukti bahwa Tuhan Yesus sudah dan sanggup melakukannya. Misalnya dalam Ibrani 2 ayat yang ke-9. Ibrani 2 ayat 9. Di sisi lain kita melihat Yesus yang telah dibuat sedikit lebih rendah daripada para malaikat. Dia telah dimahkotai kemuliaan dan hormat oleh karena penderitaan maut. Sehingga dia dapat merasakan kematian ganti semua orang oleh karena anugerah Tuhan. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu secara alami terdiri dari daging dan darah, maka Yesus pun telah mengambil bagian yang sama secara alami, yakni dalam darah dan daging, sehingga melalui kematiannya dia dapat memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ayat terakhir. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari semua pembahasan pada video yang lalu, kita sudah mendapatkan 2 alasan mengapa roh Yesus ditolak ketika menyerahkan diri kepada Bapa Surgawi. Yang pertama adalah karena surga merupakan tempat bagi tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, bukan bagi roh, apalagi bagi tubuh darah daging. Dan yang kedua adalah karena Yesus harus secara tuntas menjalani hukuman akibat dosa hingga ke neraka. Sekarang kita paham mengapa Bapa Surgawi begitu teganya tidak menyambut putra terkasihnya yang telah rela meminum cawan dosa seisi dunia, bahkan justru atas kehendak Bapa sendiri. Roh Yesus malah ditolaknya hingga turun kembali ke bumi, ke kuburnya, lalu dengan memakai kembali tubuh jasmaniahnya, dia melanjutkan tugasnya untuk menyelesaikan hukuman di dalam neraka. Inilah menurut saya penderitaan terhebat yang dialami Yesus Kristus jauh melebihi penderitaannya ketika dia disalibkan. Sebab rasa tertolak yang dialaminya itu berimplikasi hingga penderitaan di neraka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk lebih memperjelas terjadinya urut-urutan peristiwa dan momen penderitaan terhebat Yesus Kristus itu, dengan ini saya coba menggambarkannya melalui sketsa berikut ini. Lihat gambar ini, saudara-saudaraku. Dari sketsa ini saya dapat katakan, ketika Yesus yang disalibkan itu menyerahkan rohnya, maka dari kayu salib itu, roh Yesus melayang menuju Firdaus. Dan di sana pada hari itu juga, roh Yesus ada bersama dengan seorang penyamun yang turut disalibkan bersamanya, namun bertobat. Nah, selanjutnya, ketika dia ingin menghadap tahta Bapa di surga, dia ditolak oleh Bapa. Bapa memalingkan wajahnya, sehingga roh Yesus yang tertolak itu seakan-akan terhempas keluar dari surga oleh sebuah kekuatan yang besar, sehingga roh Yesus seakan terlempar kembali ke bumi sambil berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di bumi, Yesus masuk ke dalam kuburnya dan mengenakan kembali tubuh jasadnya, tubuh darah dagingnya. Mengapa? Pertama, karena hukuman neraka yang Yesus harus gantikan adalah hukuman manusia dengan memakai tubuh darah daging. Dan yang kedua, karena Yesus berkuasa menyerahkan rohnya dan mengambilnya kembali, hal itu berarti Yesus berkuasa untuk melepaskan tubuh darah dagingnya dan berkuasa pula untuk mengenakannya kembali. Nah, dengan tubuh darah daging inilah Yesus turun ke alam maut, ke Hades, kemudian langsung ke neraka. Di neraka inilah Yesus bergumul mengalahkan kuasa neraka dan merampas kunci neraka, sehingga pada hari yang ketiga dia bebas dari neraka dan mengalami perubahan tubuh menjadi tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Maka pada minggu pagi kebangkitannya itu dia bertemu dengan Maria, namun dia melarang Maria ketika Maria hendak menjamahnya. Sesudah bertemu Maria, itulah kemudian dengan tubuh kemuliaannya, dia membawa darahnya sendiri sebagai darah pendamaian. Tentu saja dengan kemahakuasaannya, Yesus sanggup mengumpulkan kembali tetes-tetes darah yang sempat tercurah di bumi itu. Untuk
dia bawa menghadap tahta Bapa guna melaksanakan percikan darah pendamaian di surga. Nah, saudara-saudaraku, mungkin saudara bertanya, apa dasarnya saya berani mengatakan bahwa Yesus berkuasa mengenakan kembali tubuh darah dagingnya yang telah dia lepaskan dari rohnya? Saya membaca kebenaran itu dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Karena itu Bapa mengasihi aku, sebab aku menyerahkan nyawaku supaya aku dapat mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dariku, tetapi aku sendirilah yang menyerahkannya, sebab aku punya otoritas untuk menyerahkannya, juga untuk mengambilnya kembali. Dan perintah ini telah aku terima dari Bapakku. Ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa Yesus tidak saja berkuasa untuk menyerahkan nyawa atau rohnya, tetapi juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Hal itu berarti bahwa Yesus tidak saja berkuasa untuk melepaskan rohnya dari tubuh darah dagingnya, tetapi juga untuk dia berkuasa untuk menyatukannya kembali rohnya dengan tubuh darah dagingnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita kembali membahas soal rasa tertolak. Pada intinya, setiap rasa tertolak itu benar-benar menyakitkan dan selalu berimplikasi pada neraka. Baik pada Yesus maupun pada manusia. Maksudnya, Yesus tertolak oleh surga, implikasinya ternyata dia harus masuk neraka. Begitupun pada manusia, setiap orang yang tertolak, maka ia merasakan seperti hidup dalam neraka. Seperti gambaran dari gadis ini. Lihat kembali gambar ini, saudaraku. Gadis ini pasti mengalami rasa tertolak yang luar biasa di masa kecilnya. Apakah karena diperkosa oleh ayahnya, atau dilecehkan, atau dibully habis-habisan oleh teman-temannya, atau ia adalah seorang anak yang dibuang sejak masa bayinya, namun orang tua angkatnya tidak memeliharanya dengan baik, justru mungkin mengeksploitasi dirinya. Namun sungguh Yesus tidak sama seperti Absalom yang begitu reaktif, pendendam terhadap ayahnya. Bagi Yesus, sesakit apapun rasa tertolaknya, dia mampu mengatasinya. Mengapa? Sebab dia memiliki hati anak, sonship spirit. Sonship spirit yang amat mengasihi Bapaknya. Yesus mampu melepaskan kepahitan dan rasa tertolaknya dengan benar. Berbeda dengan kebanyakan manusia. Mereka tidak sanggup melepaskan kepahitan dan pengampunan. Yesus paham rancangan Bapa dan karya yang harus diembannya demi mendamaikan manusia dengan Bapa yang membuatnya rela membayar lunas semua tuntutan dosa sampai ke neraka. Sesuatu yang sebenarnya sudah tergambar atau sudah dinubuatkan dalam pelaksanaan kurban pendamaian di kemah pertemuan, di tabernakel. Di sana jelas diuraikan bahwa binatang kurban yang telah disembelih itu selain tubuhnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian bersama dengan kepala dan lemaknya, ia dibakar di atas mezbah kurban bakaran. Hal itu tertulis dalam Imamat 1 ayat yang ke-8. Imamat 1 ayat 8, para imam keturunan Harun haruslah menata bagian-bagian itu, termasuk kepala dan lemaknya, di atas kayu bakar yang menyala pada mezbah itu. Lalu darahnya yang ditampung itu sebagian dipercikan lebih dulu ke sekeliling mezbah kurban bakaran itu. Sebagaimana yang kita baca dalam Imamat 3 ayat yang kedua. Imamat 3 ayat yang kedua, ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kurbannya dan menyembelihnya di pintu kemah pertemuan. Lalu para imam keturunan Harun harus memercikan darahnya ke sekeliling mezbah. Lihat gambaran ini, saudara. Ini adalah gambar mezbah kurban bakaran yang telah diperciki darah pendamaian dari binatang kurban itu, dan di atasnya potongan-potongan daging beserta kepala dan lemak binatang kurban itu sedang dibakar. Gambaran ini merupakan nubuatan bagi Yesus Kristus, anak domba pendamaian yang harus rela masuk ke dalam lautan api neraka lebih dulu. Lihat gambar ini, saudara-saudaraku. Dalam lukisan ini, memang Yesus digambarkan hanya sebatas berada di alam maut, di Hades. Namun setelah dari sini, Yesus meneruskan misi penebusannya hingga ke neraka. Sayangnya lukisan Yesus di neraka tidak pernah ada yang membuatnya, saudara-saudara. Kemudian karena kuasa percikan darahnya, maka neraka pun dapat dia damaikan. Dalam arti ditenangkan dan dilucuti kuasanya, sehingga kuncinya pun dapat dia rebut. Lihat gambar ini, saudaraku, ini adalah gambar kunci neraka yang berhasil direbut oleh Tuhan Yesus. Dengan dirampasnya kunci neraka, berarti kuasa neraka tidak bisa lagi menghalangi Yesus untuk bangkit dan mengenakan tubuh kemuliaan. Dan dengan tubuh kemuliaan itu,
Selanjutnya dia datang ke surga dengan membawa darahnya sendiri sebagai darah pendamaian. Seperti tertulis dalam Ibrani 9 ayat 12. Ibrani 9 ayat 12, bahkan dia telah masuk sekali untuk selamanya ke dalam ruang maha kudus untuk memperoleh penebusan kekal bagi kita. Bukan dengan darah domba jantan atau anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri. Darah itulah yang kemudian dipercikannya di hadapan tahta Tuhan. Sama seperti imam besar yang memercikan darah pendamaian di depan tabut perjanjian 7 kali dan di atas tutup pendamaian 7 kali, sebagaimana yang tertulis dalam Imamat 16 ayat 14. Imamat 16 ayat 14, ia harus mengambil darah lembu jantan itu dan dengan jarinya ia harus memercikannya ke atas dan ke depan tutup pendamaian. Itu masing-masing sebanyak 7 kali. Lihat gambar ini, saudara. Ini adalah gambaran Yesus Kristus selaku imam besar agung yang masuk ke dalam ruangan maha kudus di mana Bapa bertahta dengan membawa darahnya sendiri sebagai darah pendamaian. Dengan semuanya itu terwujudlah pendamaian kekal dengan Bapa Yahweh. Itu tepatnya saat hati Bapa kembali kepada anaknya dan hati anak kembali kepada bapaknya. Perhatikan gambar ini, saudara. Ini adalah lukisan di surga ketika Bapa surgawi menyambut dan memeluk Yesus yang datang dengan tubuh kemuliaannya yang tanpa cacat celah. Termasuk kita juga, saudara-saudaraku, yang ada di dalam Kristus. Hati Bapa Yahweh kembali kepada kita. Dan hati kita kembali kepada hati Bapa Yahweh. Lihat gambar ini, saudaraku. Ini adalah lukisan kebahagiaan kita di surga. Karena Yesus telah mendamaikan kita dengan Bapa surgawi, dengan Bapa Yahweh. Sehingga kita semua berhak berada di hadirat tahta Bapa surgawi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan selesainya pembahasan yang membuktikan adanya penderitaan Yesus yang terhebat, yang jauh melebihi penderitaan ketika dia disalibkan ini, yakni penderitaan ketika roh Yesus tertolak dari surga, karena dia harus lebih dulu mengenakan tubuh kebangkitan, dan karena dia harus lebih dulu menggantikan tempat kita di neraka. Maka dengan ini, serial video yang bertema salib bukanlah penderitaan terhebat Yesus Kristus, dapat saya akhiri sampai di sini. Masih ada banyak hal yang dapat kita ungkapkan berkaitan dengan pembahasan kontroversi-kontroversi di seputar kematian hingga kenaikan Yesus Kristus ke surga. Namun untuk serial video berikutnya, mungkin sebaiknya saya angkat tema yang baru untuk lebih merangsang minat saudara-saudara mengikuti serial video berikutnya. Karena itu tema baru kita untuk serial video mendatang adalah Di Kayu Salib, Karya Yesus Belum Selesai. Di kayu salib, karya Yesus belum selesai. Saudara mungkin bertanya-tanya, lalu apa artinya Yesus di kayu salib berkata, tetelestai, sudah selesai? Nah, kalau saudara penasaran, silakan saksikan serial video berikutnya. Subscribe, saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.